Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, pada era saat ini adalah merupakan era bagi generasi muda, terutama generasi Z atau generasi Z, di mana sebelumnya ada generasi milenial dan sebelumnya lagi generasi X dan seterusnya. Sekarang ini adalah merupakan generasi emas bagi generasi Z ya, atau Z ya, Z. Dimana saat ini mereka banyak menggunakan media digital yang menjadi sarana utama untuk mengaktualisasi kemampuannya, dan terbukti banyak sekali para muda pada generasi saat ini yang sukses dengan menggunakan media digital saat ini. Banyak sekali orang-orang yang berhasil, pemuda-pemudi yang berhasil. Seperti saat ini bintang tamu kita yang akan saya ajak bincang-bincang. Dan siapa dia? Nanti kita akan panjang lebar membahasnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama panjangnya siapa sih? Nama panjangnya Laila Novita Maulidatul Ula. Laila Novita Maulidatul Ula, panjang sekali. Nama 4 orang dijadikan satu ya. Kenapa saya tertarik mengundang sosok yang luar biasa ini? Generasi Z yang bukan generasi Z lagi ya. Sudah kelahiran berapa, Lida? 2001. 2001, luar biasa. Sekali lagi kenapa saya ngundang, karena dia adalah salah satu mahasiswa yang saat ini sedang kuliah di Universitas Islam Malang ya, UIN Malang. Dan berprestasi. Prestasinya apa? Dia adalah the best speaker dalam lomba debat for the Kon Semeru Law Fair 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo. Dan bukan hanya itu saja, Lida bersama teman-temannya ini juara 2 dalam lomba debat yang digelar oleh Universitas Negeri Gorontalo tersebut. Dan ya, nanti ceritanya gimana nih ya. Lida, saya ingin masuk ini sebelum bertanya tentang prestasi yang diraih oleh Lida, terutama bersama teman-teman di UIN Malang ya. Saya ingin tanya dulu profil daripada Lida ini. Sebenarnya Lida ini lahirnya di mana dan anaknya siapa ini? Makanya akan ketemu nanti. Lida, coba cerita. Oke, sebelumnya saya mau nyapa dulu nih Pak. Siap, betul. Sahabat Bawaslu. Ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, tadi sudah dikenalkan juga sama omnya bahwasanya namanya saya Laila Novita. Saya Om Korib gitu loh. Oh ya, omnya. sama Om Korib. Iya. Nama saya Laila Novita Maulidatul Ula, biasa dipanggil Lida, asalnya Bondowoso dari Kota Tape. Terus saya putri dari Bapak Ahmad Basori yang juga komisioner Bawaslu Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ya. Oke. Itu ya, berarti sahabat Bawaslu, ternyata Lida ini adalah merupakan keluarga besar Bawaslu Kabupaten Probolinggo ya, keluarga atau tepatnya adalah putri dari Ahmad Basori, komisioner Bawaslu Kabupaten Bondowoso, koordinator divisi penyelesaian sengketa. Luar biasa ya, artinya kita melihat dari awal saja prestasinya yang tingkat nasional ini perlu kita gali. Mungkin kecerdasannya tidak jauh dari bapaknya ya, karena Pak Basori ini adalah merupakan salah satu pimpinan Bawaslu Kabupaten Bondowoso yang juga berprestasi aktif dalam berorganisasi bahkan di Bawaslu beliau sebagai koordinator penyelesaian sengketa. Ini bisa menyelesaikan sengketa sebagai layaknya anaknya nih, Lida. Dia menang debat loh, debat tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Gorontalo. Seperti apa sih Lida lomba debat sehingga Lida mendapatkan the best speaker dalam debat itu, bahkan juara 2 secara kelompok? Sebenarnya kalau masalah tentang debat otomatis kita speaking ya Om ya, masalah ngomong. Nah, itu sebenarnya untuk masalah speaking sendiri itu sebenarnya udah dipupuk dari kecil. Dari saya MTS dan saya MA di Darul Ulum Karomah itu emang udah diajarin untuk speaking.
Bondowoso, terus di Darul Awal Koroma Probolinggo, Keraksaan ini. Iya, saya pondok juga, pesantren. Ya, saya bisa dianggap anak Bondowoso, anak Probolinggo Oh juga. gitu. Jadi Lida ini adalah santri pondok pesantren Darul Awal Koroma. Sejak MTS. Oh, sejak MTS. Oke, tahun lanjut. 2016. Oke. Jadi di situ udah diajarin public speaking tapi nggak menjerumus ke debatnya. Kita masih di masalah pidato, biasalah anak pesantren pidato, dekat-dekat pidato, khitobah, speech gitu kan. Jadi public speaking sama pemupukan rasa kepercayaan diri dari situ, Om. Tapi untuk masuk di debatnya sendiri itu dari komunitas di universitas. Untuk jadi teknis-teknis cara-cara debat, soalnya kan pasti berbeda. Entah itu teknis maupun nada-nada dalam berdebat pasti berbeda. Apalagi debat hukum pasti berbeda dengan debat-debat yang ada, debat pendidikan, debat bahasa itu berbeda. Dari situ, Om, sebenarnya kalau diomong ini hal yang instan, nggak instan. Soalnya sebelum-sebelumnya juga pernah ikut lomba tapi cuman gagal pasti. Awal-awal pasti gagal terus tapi akhirnya bisa menang sampai di sini, walaupun emang perjuangannya dan bahkan untuk lomba ini pun itu satu hari itu cuman tidur 2 jam saja untuk riset. Soalnya kan kita kan juga dalam posisi kita harus mencari mosi debat yang kita debatkan itu kita harus cari kan tentang undang-undangnya, hukumnya. Kalau kita ke studi komparatif di negara-negara lain, empirisnya, nah kita tuh satu hari tuh bisa 2 jam cuman tidur. Bisa 2 jam tidurnya ya. Aduh, luar biasa. Dan terkait dengan tema debat yang disebut dengan For the Semeru Law Fair 2021 ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau debat itu lebih ke konstitusi, Om. Jadi lebih ke undang-undangnya. Untuk mosi debatnya itu kita menyesuaikan dari itu temanya ini ya. Jadi kayak amandemen. Sekarang kan lagi maraknya itu PPHN, pokok-pokok pemasukan PPHN ke undang-undang. Nah, itu juga masuk mosi debatnya. Jadi sebenarnya untuk mosi debat itu menyesuaikan dengan tema universitas yang mengadakan. Ya, Lida temanya apa waktu itu? Waktu lomba itu? Lebih ke konstitusi pokoknya sih, Om. Apa waktu itu? Apa ya? Lupa ya jadinya. Lumayan lama juga. Tahun berapa? Ini bulan kemarin sih, bulan Desember awal. Desember 2021. 2021. Wow, masih tapi barusan panjang ya? Iya, lumayan panjang sih temanya emang. Tapi lebih ke ini, lebih ke konstitusi, undang-undang 1945-nya daripada yang lain. Iya. Nah, memang sebelumnya Lida sebelum acara di Gorontalo itu pernah ikut lomba debat. Pernah. Berapa kali? 2 kali. 2 kali, dan itu di mana saja? Untuk yang awal pas semester 1 kemarin itu masih tingkat regional, itu kalau nggak salah di Tulungagung, dan itu yang ngadakan bukan universitas, Om, tapi lebih ke kayak firma hukum, sebuah firma hukum. Iya. Sejawa. Sejawa, masih sejawa regional. Setelah itu semester 2 kemarin. Itu kamu semester 1 ikutnya? Iya, semester 1. Oh, kamu yang dipilih? Ya, sebenarnya itu wajib seleksi dulu kan, Om. Iya, harus seleksi dulu ya. Iya. Jadi alhamdulillah kampus ngasih kesempatan nih, ngasih kesempatan. Jadi akhirnya walaupun kalah kemarin di semifinal. Ya, waktu awal-awal lah, semester 1. Ya. Tapi masuk semifinal? Alhamdulillah masuk semifinal. Itu luar biasa. Terus gimana setelah itu? Setelah itu di Universitas 17 Agustus Untak di Semarang. Itu ya kalah di semifinal juga, Om. Semifinal juga. Itu pun masih semester 1 juga. Semester 2 untuk yang sudah Untak. Semester 2 ya. Ya, dan semester 3-nya alhamdulillah nih. Gol menang. Luar biasa. Tidak pernah putus asa Lida ya untuk selalu mengasah akhirnya alhamdulillah di Gorontalo ini gol, dan alhamdulillah dapat prestasi luar biasa. Dan saya ingin bertanya, tadi semester 1 sudah ikut lomba debat tingkat regional se-Jawa, masuk semifinal. Berarti Lida itu kan sudah punya kemampuan, dan terbukti ketika masuk di Pondok Pesantren Darul Huwa sebelum kuliah itu kan sudah ikut lomba pidato ya. Emangnya sering ikut lomba di waktu di pondok pesantren? Alhamdulillahnya ya, Om. Walaupun emang gagal sering banget di pesantren gagal, tapi waktu di pesantren emang lebih suka ke yang ngomong-ngomong, jadi kayak pidato speech. Alhamdulillah seringnya ikut yang speech pidato bahasa Inggris daripada alhamdulillah pernah menang 1 kali kemarin. Ya ikut di situnya. Sehingga itu jadi modal bagi Lida ya. Dan
saya juga kemudian perlu bertanya ini terkait dengan kenapa Lida lebih memilih hukum daripada yang lainnya, ilmu-ilmu yang lainnya nih. Sebenarnya awalnya itu mau ngambil kedokteran sama seperti yang pas masih MA itu kan mengambil IPA, niatnya mau ngambil kedokteran. Tapi pas mau daftar kedokteran, akun LTMPT-nya kena hack, jadi akhirnya nggak bisa. Jadi akhirnya daftar di UIN Malang dan alhamdulillah pilihan kemarin pastinya juga butuh saran dari orang tua. Kemarin emang mau kuliah ini niat awal tuh pengen bantu orang. Jadi mungkin dari segi kesehatan nggak bisa bantu, mungkin tapi dari segi hukum. Apalagi negara Indonesia kan negara hukum. Betul sekali. Jadi dari situ. Jadi akhirnya yaudah kamu ambil hukum, nanti jadi pengacara kamu bantu orang-orang. Itu yang lebih tepat, memberikan advokasi kepada masyarakat, dan masyarakat sangat membutuhkan itu juga kan. Di samping juga membutuhkan pelayanan kesehatan, bidang ekonomi, di bidang hukum menjadi sangat penting bagi kita untuk memberikan advokasi kepada masyarakat. Lida, ini ada hal lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan sebenarnya saya ingin tanya tentang kepemiluan nih. Memang Bawaslu podcast kita ini selalu pasti ada seseorang yang sukses dan memberikan motivasi kepada sahabat juga memberikan menanyakan pendapatnya tentang bagaimana pemilu dan Bawaslu. Dan sebelum saya ke sana juga saya ingin tanya lagi nih, motivasi ke depan daripada Lida ini. Ya sekarang sudah taruhlah ini adalah langkah awal, prestasi awal untuk Lida. Selanjutnya apa yang ingin diraih lagi lah? Sebenarnya masih banyak sih Om. Kita nggak pernah bisa ngerasa cukup cuman gara-gara satu hal yang udah kita raih kan. Betul sekali. Soalnya untuk cita-cita ke depan tetap saya pengen jadi advokasi, dan untuk saat ini saya tuh lagi ngelatih speaking saya, omongan saya untuk ini ngelawan orang, yaitu di debat. Nah, saya walaupun udah menang di sini, udah dapet satu lah intinya. Di awal di sini saya nggak bisa merasa cukup di situ. Dan kedepannya masih tetap bakalan ikut lomba-lomba lainnya selain dari ini dari debat, juga nanti ada pengennya langsung ikut lomba moot court. Jadi ke pengadilan semu. Jadi biar langsung ini Om nyambung ya, gitu. Langsung praktek dan nyambung. Harus benar-benar didalami itu, manjada-wajada ya. Harus benar-benar bersungguh-sungguh, luar biasa. Lida, semoga itu tercapai dan kita lanjut ya ke pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Bawaslu terkait dengan pendapatnya Lida tentang kepemiluan. Lida sudah pernah nyoblos pemilu? Alhamdulillah pernah. Tahun kemarin ya, pemilu ya, 2019 pemilu ya. Dimana di dalam pemilu itu ada pemilihan presiden ya, kemudian DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota ya. Nah, itu sudah dilakukan oleh Lida di pengalaman pertama. Bagaimana pengalaman pertamanya? Awal pengalaman pertama sebenarnya untuk tata cara pemilunya udah dapat pastikan Om. Pasti udah dapat sosialisasinya ya. Iya, udah dapat pasti sosialisasi ataupun dari pelajaran sekolah lah. Di sekolah. Tapi setelah kita praktekkan langsung, emang sebenarnya masih waktu itu emang masih ada rada bingung kan Om. Iya, jadi masih waktu itu wah pilih siapa ini? Tapi kan ya berangkat dari omongan Abi yang selalu ngomong, ini pemilihan untuk kedepannya. Kamu harus jadi masyarakat yang cerdas untuk memilih siapa pemimpin selanjutnya gitu. Wah, makin dapat kata-kata itu, wah makin bingung ini yang mana. Lah, iya. Yang itu akhirnya tetap ya akhirnya punya pemimpin. Rahasia ini. Ya, jelas dong. Yang jelas ayahmu, abimu telah memberikan penjelasan cerdas kepada anak-anaknya tentang bagaimana harus memilih kan begitu ya. Jelas azasnya langsung, umum, bebas dan rahasia. Jadi tetap langsung, umum bisa dilaksanakan dan bebas menentukan pilihan, dan rahasia pasti harus dirahasiakan. Lida, baik Lida, luar biasa. Dan itu sebenarnya berarti Lida menjadi warga negara yang baik, sudah memilih gitu ya. Tidak panjang lebar saja hanya masalah itu. Artinya ke depan Lida bisa menentukan apakah menjadi pemilih atau yang akan dipilih gitu ya. Tentunya tergantung dari cita-cita Lida. Oke, saya support itu cita-cita Lida untuk menjadi seorang advokat dan seterusnya, dan terus itu selami, dalami, dan benar-benar kerja keras. Artinya harus menjadah wajadah, luar biasa. Oke Lida, tibalah pada penghujung bincang kita. Kesuksesan Lida adalah merupakan sebuah motivasi bagi sahabat Bawaslu, terutama bagi para muda.
saya minta untuk memberikan semacam closing statement, terserah motivasi atau apa. Silakan. Oke, buat penonton setia Bawaslu Kabupaten Probolinggo, saya ingin menyampaikan closing statement saya, yaitu if opportunity does not build door. Jika sebuah kesempatan tidak mengetuk, bangunlah sebuah pintu. Jadi memang jika kesempatan tidak ada, maka kalian harus membangun sebuah kesempatan itu. Sekian. Makasih. Luar biasa. Kalau Anda tidak bisa mengetuk pintu sebuah kesempatan, maka bangunlah pintu sendiri. Karena disitulah kita akan mendapatkan kesuksesan. Luar biasa. Laila Novita Maulidatul Ula, Lida. Terima kasih atas perbincangan kita di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama saya Cak Korib. Wallahul muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Om. Siap. Terima kasih, sukses terus Lida ya.